Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Eka Pramasari. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan khususnya buat pejuang garis 2, semoga Allah segera turunkan zuriat atau momongan kepada teman-teman semua. Pada video kali ini, aku mau bahas tentang beberapa mitos yang beredar di masyarakat. Kalau misalnya nih, teman-teman hamil anak laki-laki, ciri-cirinya kayak gini, hamil anak perempuan, ciri-cirinya kayak gini. Nah, alhamdulillahnya aku itu hamil anak laki-laki dan sebenarnya kejadian beneran gak sih di ibu hamil itu? So, buat teman-teman yang mau tahu seperti apa pengalamanku, keep on watching. Katanya kalau hamil anak laki-laki itu nggak ngalamin yang namanya morning sickness atau morning sickness-nya itu ringan. Nah, kalau menurut aku atau yang aku alami sendiri itu aku ngalamin morning sickness, cuma memang morning sickness-nya tuh nggak yang parah banget sampai dehidrasi dan harus dirawat di rumah sakit itu enggak. Terus juga aku tuh ngalamin morning sickness-nya tuh nggak cuma pagi hari, tapi sepanjang hari itu mual muntahnya. Dan itu tuh nggak setiap hari sih, kayak seminggu tuh cuma berapa kali aja. Bahkan ada teman aku yang dia hamil anak laki-laki nih 2 orang, tapi mereka tuh nggak ngalamin yang namanya mual muntah ataupun nyidam. Jadi kalau kata orang mah mereka hamil kebo dan hamilnya tuh laki-laki, dan aku nggak tahu sih itu beneran apa enggak. Coba teman-teman yang hamil anak laki-laki ngalamin mual muntah juga nggak sih? Boleh komen di bawah ya. Nomor 2 adalah perutnya mancung ke depan. Katanya kalau hamil anak laki-laki kayak gitu ya. Aku juga tahu dari mamaku kayak gitu. Dan awal aku hamil itu aku udah merhatiin perut aku. Memang perut aku tuh mancung ke depan gitu. Jadi nggak melebar. Jadi pinggang aku tuh nggak ada lemak-lemaknya gitu ya, nggak gelambir gitu. Tapi perutnya tuh maju ke depan, kayak runcing ke depan. Nah, aku nggak tahu sih itu beneran apa enggak. Coba deh teman-teman ya, bantu komen di bawah. Kira-kira kalian ngalami juga nggak sih yang aku alami? Beneran gak sih kalau hamil anak laki-laki tuh dia mancung ke depan? Yang ketiga adalah katanya detak jantung janinnya di bawah 140 per menit ya. Nah, kalau aku sendiri pas awal ngedengar detak jantung itu usia 16 minggu dan detak jantungnya itu 120 per menit. Dan dari situ dokternya tuh udah mendiagnosa kalau dia tuh laki-laki, karena pada saat USG itu kan sebenarnya posisi kakinya tuh mingkup gitu ya, nutupin si jenis kelaminnya. Tapi kata dokternya dia itu laki-laki. Nah, kemarin USG terakhir di 24 minggu, dokternya bilang dia juga laki-laki, detak jantungnya itu 140 per menit. Pas banget di 140 per menit. Aku nggak tahu sih secara medis kayak gimana, cuma itu yang aku alami ya teman-teman. Nggak bisa dijadikan patokan juga kalau teman-teman belum USG terus ngeliat video ini, oh aku hamil laki-laki, nggak bisa ya, karena semua balik lagi ke hormonnya ibunya masing-masing atau kondisi kehamilan dari ibunya masing-masing. Poin nomor 4, katanya kalau hamil anak laki-laki itu sukanya asin dan gurih. Nah, aku sih nggak tahu ini beneran apa enggak, tapi aku juga ngalamin itu. Sebelum hamil itu aku lebih suka ke yang pedes, manis gitu ya. Asin, gurih itu suamiku suka banget, tapi kalau aku tuh enggak. Semenjak hamil, aku tuh bener-bener pengennya tuh makan yang asin dan gurih gitu loh. Kayak makan yang pedes itu memang masih, tapi nggak se-ekstrim pas awal. Dan juga makan manis tuh kayak lebih ke enak. Pengennya tuh asin, gurih, terus pengennya makan gorengan. Pokoknya yang asin dan gurih-gurih gitu. Nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, padahal sebelumnya tuh aku nggak suka banget asin. Teman-teman deketku pasti tahu aku nggak suka banget asin karena ya nggak suka aja. Tapi pas hamil ini aku memang bener-bener pengen yang asin dan gurih, nggak tahu kenapa. Poin nomor 5 adalah katanya kalau hamil anak laki-laki itu mukanya kucel dan kusam, males dandan. Dan aku ngalamin itu, aku tuh males banget dandan. Beberapa temanku bilang aku tuh kucel banget, kumel banget, kayak nggak ngerawat diri gitu. Emang beneran nggak ngerawat diri, karena dari trimester pertama itu aku udah males banget dandan, males banget mandi. Padahal sebelum hamil itu aku rajin skincarean. Teman-teman deket aku tahu aku rajin skincarean, rajin dandan. Pokoknya tuh harus pakai lipstick. Nah, sekarang itu aku kalau dandan itu pas mau tag video aja aku pakai lipstick sama bedak, eyeliner udah. Selebihnya tuh aku nggak pernah skincarean. Makanya pas ada yang nanya skincare pas hamil, aku nggak pakai skincare yang gimana gitu, nggak, sama sekali nggak pakai skincare, malah sekarang. Jadi nggak tahu sih bener apa enggak ya. Cuma ada lagi temen aku yang bilang kalau aku tuh kelihatannya fresh gitu ya. Ada yang bilang kucel, ada yang bilang fresh, aku juga nggak tahu, tapi aku lebih ke males dandan, males banget dandan. Lanjut ke poin ke-6, katanya nggak suka sayur.
Aku sih masih suka-suka aja. Cuma nggak sesuka pada saat aku sebelum hamil. Sebelum hamil itu aku suka banget sayur. Bahkan tuh setiap hari aku selalu harus numis sayur ataupun ngerebus sayur kayak gitu ya. Aku selalu makan sayur sih setiap hari sebelum hamil. Tapi pas lagi hamil ini aku kan pengennya yang gurih sama asin gitu ya. Jadi ke sayur itu benar-benar kurang gitu. Makan sayur tuh kurang. Akibatnya pada saat itu adalah BAB ku tuh nggak lancar. Sampai aku bilang ke suamiku, kenapa ya semenjak hamil kok aku nggak suka banget sama sayur gitu ya. Maksudnya biasa aja gitu, nggak terlalu hektik banget. Padahal sebelum hamil tuh aku suka banget. Teman deketku tuh pasti tahu banget aku suka sayur. Karena kalau bekal ke tempat kerja, pasti aku bawanya tuh sayur, yang makanan-makanan sehat gitu. Tapi kalau sekarang pas lagi hamil tuh enggak, pengennya yang asin, gurih gitu, sama pedes. Nggak tahu kenapa. Teman-teman yang hamil anak laki-laki ngalamin juga nggak sih? Poin ke-7 katanya kalau hamil anak laki-laki itu lebih makan banyak kalori. Nah, aku nggak tahu sih, tapi memang berat badanku tuh naiknya benar-benar pesat banget pada saat hamil ini. Kayak sebulan tuh bisa naik sampai 4 kilo kan, yang dari 3 sampai 4 bulan itu. Terus bulan ini tuh aku naik 2 kilo lebih. Karena aku tuh pengennya makan terus ya, apalagi makannya nasi sama cemilannya paling buah sama bikin-bikin sendiri. Tapi memang kenaikan berat badanku tuh pesat banget. Terus beberapa teman aku yang dia hamil anak laki-laki juga ngalamin yang namanya berat badan tuh naiknya pesat banget. Sampai ada yang sampai 15 kiloan ke atas gitu ada. Dan aku nggak tahu siapa itu pengaruh karena aku hamil anak laki-laki atau enggak, atau memang kitanya aja yang suka makan. Jadinya berat badannya tuh nambahnya banyak banget. Poin ke-8 katanya kalau hamil anak laki-laki itu perutnya condong ke atas. Nah, kalau aku perhatiin perut aku sih, memang si perutnya tuh naik ke atas gitu loh, mancung terus naik ke atas, bukan yang ke bawah gitu, nggak bulat gitu, jadi perutnya tuh mancung gitu, gimana sih, kayak runcing gitu, kayak naik ke atas, naik, ya pokoknya dia naik ke atas gitu, nggak yang ke bawah, mungkin karena belum usianya, belum 9 bulan juga kan, jadi dia belum ke bawah gitu, jadi dia kayak ke atas gitu sih, dan runcing ke depan. Aku nggak tahu sih ya, maksudnya ini tuh pengaruh apa enggak, cuma ini aku alami gitu. Kalau teman-teman ngalamin hal yang sama ataupun beda, boleh banget untuk komen di bawah ya. Poin ke-9 adalah sakit di tulang belakang. Iya, pas awal-awal aku hamil tuh aku ngerasain kayak tulang belakangku tuh sakit, kayak tulang ekornya mungkin ya itu sakit. Kemungkinan sih karena aku duduknya tuh nggak bener kali ya pas lagi awal trimester pertama itu. Dan itu nyeri banget, terus sering banget yang namanya sakit punggung, sakit pinggang gini, yang di belakangnya perut gitu, itu sering banget sakit. Dan beberapa pengalaman teman aku yang hamil anak laki-laki, itu mereka juga ngalamin yang namanya sakit pinggang itu lebih sakit daripada anak perempuan, katanya gitu. Mungkin karena kalau anak cowok itu kan ya kuat, strong gitu kali ya, jadi efeknya tuh kayak gitu. Aku sering banget sih namanya ngerasain yang namanya sakit pinggang, sampai harus dielus-elus gitu kan sama suamiku, karena kalau nggak dielus-elus tuh kayak tambah sakit. Terus kalau dielus-elus itu kan kayak menenangkan gitu ya, jadinya ke kitanya tuh enak gitu. Itu sakit banget sih punggungnya. Tapi alhamdulillahnya nggak setiap hari sih, mungkin karena masih awal kehamilan ya, maksudnya belum masuk trimester ketiga, ini sedikit lagi masuk trimester ketiga, aku deg-degan banget, terutama ngebayangin lahiran, ya Allah, itu aku udah was-was gitu sih. Tapi aku tetap harus berdayakan diri, nyari informasi sana-sini, supaya nanti lahirannya juga lancar. Poin yang terakhir, katanya kalau hamil anak laki-laki, poin terakhir, kalau hamil anak laki-laki, katanya itu katanya wajahnya kusam, bercak hitam, berjerawat, dan juga gelap. Nah, aku nggak tahu sih, karena kan aku udah kulitnya tuh udah gelap ya dari sebelum hamil. Maksudnya aku bukan kulitnya putih, bukan. Kulitnya tuh biasa aja. Kalau berjerawat itu pas awal trimester itu iya, tapi nggak parah banget sih. Jadi kayak cuma totol-totol aja. Sekarang juga nggak ada jerawat, padahal aku nggak pakai skincare, nggak pakai apa sih. Tapi beberapa temenku yang hamil anak laki-laki, mereka ngalamin berjerawat iya, terus ya ada yang mulus juga iya. Nah, aku sendiri sih pas trimester awal itu ya ada, tapi nggak parah banget, karena kebetulan kan aku sebelum hamil juga alhamdulillah jerawatan itu kalau pas mau head aja. Kalau sampai sekarang sih nggak ada jerawat-jerawat yang kayak gimana ya, masih aman-aman aja menurut aku.
Nah, itu dia tadi 10 mitos yang beredar di masyarakat yang terkenal banget. Kalau kalian hamil anak laki-laki ngalamin apa enggak nih yang kayak aku alamin tadi. Nah, beberapa ada yang aku alamin, beberapa juga ada yang nggak aku alamin. Nah, buat teman-teman yang punya anak laki-laki atau pernah hamil anak laki-laki, beneran nggak sih kalian pernah ngalamin yang 10 mitos tadi aku sebutin? Komen di bawah ya, supaya jadi referensi teman-teman yang lain. Kita seru-seruan aja di sini ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, nyalain juga lonceng notifikasinya, like video ini dan juga komen di bawah. Share juga ke teman-teman kalian supaya video aku bermanfaat buat teman-teman kalian. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.